Annyeong, 여러분. Hai, aku kembali dengan bahasan yang baru yang mungkin bisa jadi orang lain itu udah pernah membahas ya. Bahasan kali ini adalah mencari guru. Nah, kita harusnya cari guru yang kayak apa sih? Mendengarkan guru yang kayak apa sih? Karena sebenarnya tuh kejadian-kejadian akhir-akhir kemarin itu cukup apa ya? Cukup dar ya, gitu. Kayak ya kemarin itu kalau yang paling baru ya. Kalau yang paling baru itu ada seorang tokoh yang rambutnya pirang, ya kalian tahu sendiri. Ternyata beliau itu menelantarkan anak dan istrinya, padahal beliau itu tuh tokoh Islam gitu, tokoh Islam, seorang depannya ya, seorang ya. Lanjutin sendiri apa ini di sini gitu. Jadi kalau misalnya kita breakdown ya, kita pikir-pikir sebenarnya tuh guru yang kayak apa sih yang harusnya kita dengar gitu. Apakah seorang Habib, apakah seorang Gus, apakah seorang guru agama, apa macam-macamnya ini. Karena kemarin kan memang banyak sekali ya isu-isu gitu, dan kita sebenarnya sih nggak bisa memukul rata semuanya gitu, nggak bisa memukul rata semuanya. Pasti di luar sana itu banyak ya Habib yang benar, seorang Habib yang benar, dia memang gurunya umat, atau Gus yang benar, dia memang Masya Allah akhlaknya seperti itu. Tapi kok ya banyak oknum ya bun, banyak oknum yang ya begitulah teman-teman, udah lihat sendiri kan oknum-oknum ini bagaimana kelakuannya ya gitu. Makanya sekarang kita coba deh kita breakdown, kita cari guru yang cocok, green flag gitu ya, apa ya istilahnya ya, yang bagus untuk kita dengar, untuk kita teladani, itu yang kayak apa gitu. Oke, yang pertama yang jelas adalah nih, ilmunya jelas dan bersanad gitu. Jadi ketika dia seorang guru ini menjelaskan gitu ya, kita tuh bisa tahu, oh ini beliau ini dulu belajarnya di mana sih, bergurunya ke siapa. Terus misalnya ilmu ini kan bisa dari kitab ya, kitabnya apa. Jadi kita tahu gitu rujukannya. Oh, ada kitab ini isinya begini. Oh, ada gurunya tuh di sini. Beliau dulu sekolah di sini. Misalnya sekolah di mana? Sekolah di Al Azhar ke, sekolah di Ponpes apa ke, atau berguru ke kiai siapa, ustadz siapa. Itu tuh kita bisa mengetahui track record. Namanya apa ya? Ya track record ya. Misalnya kayak dulu beliau ini menuntut ilmu itu di mana. Karena kita tahu ya, kalau dalam Islam ini sanad kan istilah dalam periwayatan hadis tuh. Itu di sana itu benar-benar hadis yang diriwayatkan itu bisa kelihatan jejaknya, dari siapa, an siapa, dengar dari siapa, kayak itu tuh bisa kelihatan gitu. Kalau ternyata di tengah-tengah sini ada orang yang pernah bohong atau suka bohong gitu, nah berarti nanti hadisnya ini bisa dinilai hadis apa, hadis yang terputus, atau hadis yang atau malah hadis palsu, atau hadis apa gitu. Ada informasinya di sini tuh bisa ketrack gitu loh. Ini tuh informasi yang bisa kita percaya atau bukan gitu. Jadi jelas ilmunya itu, beliau seorang guru itu mendengar dari siapa, berguru dari siapa, itu harus jelas di situ. Kayak gitu. Yang pertama tuh kita lihat omongannya ya, ilmu yang dia sampaikan itu dia belajar dari mana, bukunya apa, dari ustadz siapa, kiai siapa gitu, kita bisa tahu gitu. Atau ya jujur aja, ustadz saya pernah menasihati begini gitu. Jadi nggak yang diam bikin gitu loh gitu. Nah terus yang kedua adalah ini akhlaknya terjaga ya. Kita lihat di luar sana itu banyak sekali ya orang-orang yang menamakan dirinya itu seorang guru, tapi omongannya itu benar-benar kasar, memaki-maki, kalimatnya sombong, atau ya akhlaknya nggak patut seorang guru itu seperti itu. Kan ya namanya guru itu apa, digugu lan ditiru, tau nggak? Digugu itu didengarkan, lan ditiru. Jadi dia didengerin dan diikutin seorang guru itu. Dan mungkin satu hal yang bisa aku tambahkan, nggak memunculkan fanatisme. Fanatisme tuh apa sih? Fanatisme tuh kayak kalau aku udah berguru ke guru ini, guru yang lain salah gitu. Jadi kayak fanatisme ke satu orang ini yang dia dianggap benar, yang lain itu salah. Nah ini nggak boleh ya gini. Atau fanatisme bukan ke gurunya tapi ke
golongan tertentu gitu. Pokoknya aku udah bergabung dalam golongan ini, yang lainnya salah gitu. Nah itu nggak cocok ya. Jadi apa namanya, kalau misalnya dia guru yang baik gitu, yang tidak sombong gitu ya, pasti juga nggak merasa dirinya paling benar gitu. Karena di luar sana itu banyak sekali orang-orang soleh yang lainnya gitu. Jadi akhlaknya, sopan santunnya, kata-katanya, omongannya itu pasti santun, perilakunya itu santun, nggak bikin drama, nggak cari masalah, tuh harusnya seperti itu gitu. Karena aku yakin sih, kalau aku secara pribadi itu yakin begini, kalau orang itu baik di hatinya, baik di perbuatannya, baik di mulutnya juga gitu, insya Allah dia nggak punya masalah gitu. Kayak ya dia nggak pernah bikin masalah sama orang lain gitu, insya Allah ya beres gitu istilahnya. Kita lihat orang tuh dari mulutnya, dari perilakunya, kalau itu beres pasti juga baik gitu loh gitu. Nah kita lihat akhlaknya ini, mulutnya gimana, omongannya gimana, perilakunya ini gimana gitu. Oh kalau ini ya yang di kasus siapa, seorang tokoh yang rambutnya pirang itu ya, itu kan kalau aku sendiri melihat, ini pendapat aku sendiri ya, rada apa ya, rada genit gitu lah. Yang ceritanya di podcast, aku udah nonton di podcastnya bersama Dr. Richard itu, yang beliau perempuan ini tuh kayak mendengar ceritanya, oh kok kayak genit ya ini beliau ini, si tokohnya yang berambut pirang ini gitu. Jadi kayaknya ini salah satu tanda black flag itu, nggak cuma red flag lagi tapi black flag, bendera hitam. Kalau kita melihat tokoh agama, tokoh seorang guru tapi kok genit gitu loh, genit ke laki, atau yang perempuannya genit ke laki, yang laki-lakinya genit ke perempuan gitu. Kalau aku melihat gitu, karena kemarin terakhir ada itu ya, seorang tokoh perempuan juga yang apa ya, dia tuh mengomentari pakaian laki-laki yang naik di panggung bersama dia itu loh. Itu ada juga. Tuh, aku nggak mau sebut merek gitu. Istilahnya ya mungkin bagi dia tuh biasa ya orang, tapi orang lain itu bisa salah persepsi. Tapi kalau dilihat dari segi akhlak, ini tuh buat aku nol besar gitu. Jadi kalau dilihat dari segi akhlaknya enggak banget black flag gitu ya. Kayak apa sih tujuannya kajian kan ya ilmu ya bahas ilmunya aja bisa enggak sih gitu loh gitu. Jadi ya kita lihat, maupun itu guru laki-laki atau guru perempuan, kita lihat akhlaknya juga. Selain tadi keilmuannya, apa yang dia omongin, apa yang dia sampaikan gitu ya, jelas tidaknya itu. Nah pokoknya jangan dekati yang black flag, yang toxic kayak gini nih. Oke, kita lanjut. Yang bawahnya adalah dakwah murni karena Allah. Nah ini dakwahnya murni untuk Allah gitu, bukan untuk uang jamaah. Ya ampun, apa ya istilahnya ya, kalau kita lihat kasus-kasus di luar sana yang yang tangannya seorang tokoh ini tuh dicelupin ke air, terus nanti dia dikasih amplop dan lain sebagainya gitu. Ini tuh kurang pantas ya teman-teman bagi seorang guru gitu. Karena ya harusnya dakwah itu kita berkorban, gurunya yang berkorban gitu. Kalau misalnya kita lihat dulu siapa, Khalifah Utsman gitu ya. Khalifah Utsman itu kan berkorban banyak sekali hartanya di jalan Allah ya gitu. Ya harusnya seperti itu, bukannya guru malah minta uang ke jamaahnya. Apa ya istilahnya, bukan minta uang ke jamaahnya ya, apa dulu itu namanya yang kok red card sih, bukan red card. Kalau red card mah pokoknya amplop lah, entah amplop, entah dia tuh mematok gitu ya, kalau aku ceramah 1 jam nih bayarannya 20 juta misalnya gitu. Nah nggak cocok sayang, nggak baik kayak gitu. Jadi istilahnya kayak kan, kalau saya ingat aku, Ustadz Felix juga pernah menyampaikan itu, beliau itu nggak pernah mematok harga ketika mengisi kajian ya, tapi penyelenggara kajiannya itu tolong tahulah gimana nge-treat gitu, gimana memperlakukan seorang guru. Misalnya dijemput dengan kendaraan yang layak, habis itu kalau misalnya menginap ya disediakan penginapan yang layak misalnya gitu, yang baik gitu. Nah itu loh maksudnya, kayak memang dakwah murni untuk Allah ini bisa jadi banyak sekali yang dikorbankan gitu ya, daripada yang didapatkan gitu. Nggak sedikit juga loh seorang guru-guru, ustadz-ustadz yang justru malah mengeluarkan uangnya di jalan dakwah gitu ya. Emang semuanya pakai dari kantongnya dirinya sendiri untuk memang untuk umat, untuk dakwah di situ. Banyak sekali di luar sana gitu, entah yang beliau itu
dakwah sampai ke tanah Papua, entah sampai ke luar pulau, entah bahkan sampai ke luar negeri gitu. Jadi kalau misalnya ada yang gini, yang red card gini, atau apa, nentuin isi amplopnya, atau ya semacam inilah, kayaknya nggak cocok gitu. Dan dakwah murni untuk Allah ini ya fokus, bukan cari popularitas, bukan untuk memanipulasi jamaah juga, bukan untuk apa ya, branding dirinya ya, harus seorang ustadz gitu, enggak sayang. Kayak kalau di mata aku pribadi ya, kalau orang itu udah baik gitu ya, omongannya baik, tanpa dia nyebut aku ini ustadz gitu, pasti orang udah manggil ustadz gitu loh, pasti orang udah menilai dia itu baik dan nyebut dia ustadz tanpa nyuruh orang lain nyebut dia ustadz gitu. Nih dakwah murni untuk Allah gitu, dia bukan cari yang lain-lain, bukan cari popularitas, bukan cari apa sekarang orang namanya personal branding, bukan bukan cari uang di situ. Dakwah itu tuh bukan profesi untuk cari uang ya. Dakwah adalah kewajiban tiap individu, semua orang muslim. Kalau dia muslim ya semua orang muslim ya, dia itu punya kewajiban dakwah. Dakwah itu apa sih? Dakwah tuh amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak pada kebaikan dan mencegah dari yang kemungkaran. Kalau misalnya kamu lihat teman kamu buka jilbab gitu ya, kamu ingetin, kan kita muslimah nih, kan kita udah balik, udah semua dosa kita tanggung sendiri, kita lebih baik menutup aurat, berjilbab gitu. Ini dakwah ini tugas semua muslim, bukan tugasnya pendakwah doang, apa tugasnya guru doang, apa tugasnya ustadz doang, apa tugasnya habib doang, apa tugasnya kus doang gitu, nggak ada. Semua muslim wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, begitu. Terus kita lanjut dalil kuat. Nah ini, ketika menyampaikan itu harus disertai dalil yang kuat gitu. Misalnya beliau menyampaikan suatu hukum, misalnya halal gitu ya. Nah halal itu apa sumber dalilnya, atau haram itu apa dalilnya, bukan dalih lo ya, dalil, bukan dalih itu alasan ngeles gitu. Jadi kayak yang kemarin ya, yang viral ya, ngerokok itu nambah pahala gitu, itu dalih cuy. Dalilnya adalah la dororo wala diroro. Kalau kita artinya la dororo wala diroro, janganlah kamu memadoroti dan jangan pula kamu memberikan madorot. Pokoknya nggak boleh memadoroti lah. Rokok itu kan memadoroti ya, nggak boleh ini rokok itu gitu. Jadi itu tuh dalih, bukan dalil. Jadi ketika seorang guru itu menyampaikan, harus disertai dalil yang kuat. Nggak boleh membodohi umat gitu, nggak boleh memanipulasi umat gitu, nggak boleh untuk membenarkan dirinya sendiri tuh nggak boleh. Seorang guru yang baik itu pasti dia menyampaikan dalilnya apa, di Islam apa, karena memang fokusnya kan Islam, namanya juga dakwah, namanya guru agama ya, fokusnya Islam lah di situ, menyampaikan Islam gitu kan, bukan menyampaikan apa yang dia pengen sendiri secara pribadi gitu. Nah ini dalil di sini gitu. Nah kita juga umat muslim itu harus terus belajar. Al-Quran itu dibaca sama artinya, sama isinya apa sih, ini ayat ini isinya apa sih. Nah kita juga kudu belajar, biar apa? Biar kita secara kasarnya biar kita tidak dibodohi oleh oknum-oknum gitu sayangku. Nah ini kita juga harus belajar tuh. Nah selanjutnya, lurus akidah dan konsisten pemahaman fikih. Lurus akidahnya dan konsisten pemahaman fikih. Nah misalnya kita tahu nih beliau ini misalnya mengambil mazhab Syafi'i, ya konsisten gitu, jangan aneh-aneh, jangan campur-campur mazhabnya gitu, gonta-ganti manhaj, gonta-ganti ngasih fatwa yang mendidik namanya apa sih, menyampaikan fatwa yang tidak sesuai dengan manhajnya dia gitu. Jadi kan di dunia ini tuh banyak ya, ada yang mengikuti Imam Syafi'i, ada yang mengikuti Imam Malik, ada yang mengikuti Imam Hanbali, ada yang mengikuti Imam Hanafi gitu. Jadi lurus ini pemahamannya, konsisten pemahaman fikihnya, lurus akidahnya, jelas dong ya. Jadi kalau misalnya yang nggak lurus akidahnya itu kayak misalnya di sinetron drama itu loh, Walid tahu nggak kalian, waktu viral Walid ini. Nah kayak gini, nah yang kok malah orang-orang tuh menyembah ke orang ini, melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh, nggak boleh. Kita tuh ibadah itu ya sesuai dengan yang Rasulullah
ajarkan begitu pemirsa gitu. Jadi lurus akidahnya gitu, nggak nafsirin sembarangan juga, nggak ngasih fatwa sembarangan juga. Jadi apa yang dia sampaikan itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan sama ulama-ulama, bersumber dari ulama yang muktabar, ulama-ulama besar ini, Imam Malik, Hanafi, Imam Syafi'i gitu, bener gitu loh gitu. Nah terus, nah ini nggak pakai silsilah untuk legitimasi gitu. Jadi nggak pakai silsilahnya dia, entah silsilahnya apa, seorang G atau seorang H gitu ya, untuk jadi senjata pembenaran gitu. Wah aku kan ini H, apa yang aku omongin kamu harus dengerin gitu. Yang nggak bisa gitu, karena tadi ada poin-poin di atas itu ya. Kita lihat akhlaknya, kita lihat segi keilmuannya, kita lihat track record beliau berguru ke siapa, kayak gitu. Dan ini kan kita udah tahu ya, ini adalah namanya apa ya, ya sebutan-sebutan begini itu berasal dari keturunan ya, dari keturunan ulama, keturunan macam-macam ini ya gitu. Nah kalau sebutan ini dijadikan legitimasi untuk membenarkan segala perilaku dia, itu gak sesuai dengan Islam. Jadi Islam tuh gak ada kayak gitu. Ilmu itu bisa diterima sama siapapun, ilmu itu harusnya nyampe ke siapapun, gak hanya orang-orang tertentu. Dan menyampaikan ilmu gitu, menyampaikan pemahaman dia itu harusnya juga hak siapapun yang dia memiliki ilmu gitu kan. Itu seperti itu selama ilmu itu ya benar, sumbernya benar, dalilnya benar, kayak gitu. Gak hanya tokoh-tokoh yang beliau ini punya sebutan yang didapat dari silsilah tertentu begitu. Nah jadi kalau misalnya kita lihat ada sebutan-sebutan begini ya, ini bukan jaminan. Oh itu yang ngomong Habib gitu ya, itu bukan jaminan kebenaran gitu. Kita lihat jaminan kebenaran tahu sih ya, dalil Al-Quran, dalil hadis, seperti itu gitu. Nah kita lanjut. Nah ini nih yang kemarin rame sama Trans 7. Walaupun memang aku nggak membela Trans 7 karena dari segi konten penyampaian, segi media namanya kode etik ya, memang nggak patut gitu. Nah tapi dari segi gurunya sendiri, mari kita blur. Guru itu nggak boleh anti kritik gitu. Ketika ada yang memberi masukan ya harusnya dia menerima dengan legowo, dia manusia biasa. Masih setiap orang gitu ya, harusnya begitu. Kalau misalnya diingetin gitu, nggak anti kritik dan mau mengoreksi diri. Kadang kan kita melihat ya, ada guru-guru besar yang kayak gitu tuh merasa dirinya benar dan nggak mau mengoreksi diri. Dia dikritik itu malah marah, malah demo gitu. Nah itu dia gitu. Jadi istilahnya guru tuh harus siap ditanya, harus siap menjawab. Kalau misalnya dia nggak tahu pun dia bilang, oh yang ini saya nggak tahu, saya tak belajar lagi, tak cari tahu dulu, kayak gitu. Atau kalau ketika dikritik ya bilang santun gitu loh, oh terima kasih masukannya, insya Allah saya akan memperbaiki jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Itu nggak sih harusnya gitu ya, itu nggak sih harusnya ketika kita tuh dikritik, entah orang yang mengkritik ini kayak bener apa salah gitu ya kritiknya ya, tapi respon yang santun itu harus dimiliki seorang guru. Dan dia juga istilahnya apa ya, mau memperbaiki dirinya sendiri kalau misalnya kritiknya itu emang bener gitu kan, gitu. Bukan malah alergi kritik gitu, bukan malah merasa paling benar sendiri gitu. Nah ini dia poin-poin yang bisa kita lihat ya, ini seorang guru ini baik atau enggak, apakah cocok untuk kita ikuti, teladani atau enggak gitu. Tapi poin yang paling menonjol di aku adalah ketika aku lihat seorang guru itu kebalik adalah ini, akhlaknya. Kita lihat paling gampang dilihat itu adalah akhlaknya, gimana tutur katanya, gimana perilakunya. Nek bahasa Jawa itu unggah-ungguh, sopan santun. Nah ini yang paling nampak sih, karena kan saya juga manusia yang masih butuh banyak belajar ya soal sanad, soal hadis ini. Aku belum punya ilmu yang segitu tingginya, tapi kalau misalnya melihat akhlak di sini, akhlak yang baik, bukan memanipulasi, itu yang paling kelihatan di mata orang awam gitu. Nah jadi konklusinya adalah mencari guru yang gimana, yang beliau itu berdalil gitu, berdalil menggunakan dalil, bukan bersensasi, bukan cari sensasi, bukan cari pembenaran, berakhlak, bukan mengolok-olok,
bersanat, bukan berlogo kayak tadi logo G apa logo H gitu ya. Bersanatnya jelas gitu, bukan karena keturunan aja. Mendidik bukan memanipulasi. Sebenarnya dengan banyaknya terkuak ya istilahnya tokoh-tokoh besar yang beliau itu memanipulasi gitu ya, manipulasi, ternyata red flag, ternyata menyesatkan dan lain-lainnya. Aku sebenarnya bersyukur karena menandakan umat itu semakin pintar gitu kan. Umat itu nggak mudah dibodohi lagi, nggak gampang didoktrin gitu. Umat mulai menggunakan kecemerlangan berpikir gitu, kayak ini bener nggak sih yang diomongin ini hoax nggak sih, ini sesuai dalil nggak sih, ini dalilnya bener nggak sih, ini cuma dalih apa gitu. Nah ini berarti tandanya umat makin pintar, nggak mudah dimanipulasi gitu. Dan yang lain adalah seorang guru itu membangun umat, memang fokusnya membangun umat, bukan untuk dirinya sendiri, bukan membangun citra dirinya sendiri gitu. Jadi ini dia mencari guru yang green flag ya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. See you, bye bye.